Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esawati Kartika Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lampung Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.1 dan materi 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam bentuk 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya adalah proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah yang pertama, saya dapat mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Kemudian yang kedua, saya lebih memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid, serta meningkatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajar. Yang keempat, materi modul 1.2 membuat mata saya terbuka tentang bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilaku yang mungkin terjadi karena adanya ketidaksempurnaan kebutuhan kelima dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak wiraga, wirama, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajar baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi mati listrik di malam hari, dengan keadaan menjadi begitu gelap. Dan setelah menunggu lama, listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur, senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi sekarang, mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen-momen yang saya sampaikan terjadi, saya berpikir bahwa pertama, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi
adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang dilakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Lalu yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting. Tetapi sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang selama ini sudah benar ternyata banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Selanjutnya, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Dan juga, saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan terakhir, saya harus banyak melakukan praktik baik dan membagikan kepada rekan guru lainnya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajar baik di sekolah maupun di kelas. Selanjutnya, yaitu saya akan berinovatif. Saya tergugah menciptakan hal-hal baru baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang dibuat sesuai kebutuhan siswa dan tentunya akan terus membuat berbagai karya berupa video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Selanjutnya, saya sebagai seorang pendidik harus berpikiran reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya harus menjadi seorang pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, tentunya saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada dimanapun. Terima kasih. Saya Esawati Kartika Dewi